jangan suka memberikan pandangan yang kosong. Karena kalau kita tiba-tiba berusaha mengingat sesuatu terus pandangan kita kosong mengarah ke atas, orang pun akan bingung. Farhan, mantan penyiar radio, mantan host TV, ya walaupun sekarang di DPR. Sekarang kita mau belajar dari Mas Farhan, bagaimana berbicara di depan publik sehingga bisa mendapat perhatian dan dapat respect orang. Cara bicara seperti apa? Yang nomor satu, kita mesti menciptakan yang namanya relate, nyambung. Gimana caranya supaya nyambung? Supaya nyambung itu, maka kita harus kenal dulu siapa audiens kita. Kalau kita kenal audiens kita, maka kita akan tahu. Maksudnya lawan bicara ya, nggak mesti banyak ya. Lawan bicara. Kita akan tahu sebetulnya apa yang membuat mereka tertarik. Nah, ketika mereka diberikan konten yang menurut mereka nggak relate, nggak ada hubungannya, jauh dengan kehidupan saya, mereka udah tutup kuping, nggak mau dengar, nggak nganggap. Gitu ya. Nah, itu sebabnya kalau kita mendengar orang yang kadang-kadang suka ngomel, kesel deh sama para pemakai motor nih, suka nggak tahu perasaan aja gitu. Nah, sekeras apapun kita bicara kepada para pengguna sepeda motor itu pasti akan mental. Bukan karena mereka pakai helm ya, tetapi karena para pengguna sepeda motor ini merasa bahwa apa yang disampaikan atau komplain itu nggak relate dengan mereka, nggak memberikan keuntungan apa-apa. Sementara sebetulnya kalau untuk pengemudi sepeda motor, yang bermasalah itu yang pengemudi mobil. Udah nyaman, enak, masih klakson lagi, nggak punya perasaan, kan gitu. Nah, jadi kita kalau ingin menjadi seorang pembicara yang nyambung sama si audiens kita atau teman ngobrol kita harus kenal mereka, be in their shoes, know how it feels to be the audience. Mesti tahu juga ada orang yang seneng di handle certain way ya. Iya. Kayak aku kan orang misalkan nyablak-blak-blakan, cus. Tapi ada orang yang tidak mau dikeraskan seperti itu, maunya polite, halus, pelan. Jadi mungkin karena itu. Mungkin juga karena setiap orang punya karakter sendiri. Buat saya yang paling penting basicnya adalah yang pertama eye contact. Jadi kalau saya bicara di kamera gini, pastikan bahwa ada mata saya yang kontak dengan kamera. Ya. Tapi kalau saya punya teman ngobrol di sini yang bukan sekedar kamera, yaitu pembawa acara kita, maka saya akan eye contact juga. Tapi jangan terus-terusan, ntar disangkanya naksir. Dan kalau audiensnya banyak, maka eye contact-nya disebar ke beberapa orang, ke beberapa bagian, ke belakang, ke depan gitu. Nah, kemudian juga jangan suka memberikan pandangan yang kosong. Karena kalau kita tiba-tiba berusaha mengingat sesuatu terus pandangan kita kosong mengarah ke atas, orang pun akan bingung. Ngelamun dikira. Disangkanya ngelamun dan ngomongnya pasti ngelantur. Itu tuh bahaya sekali. Nah, kadang-kadang kita tidak sadar melakukan hal itu ketika kita berusaha mengingat sesuatu. Seperti apa ya waktu itu, nah ini kalau kelamaan seperti ini, you lost the audience. Karena dia sudah nggak sabar juga, aduh lama banget sih. Gitu. Jadi kalau sampai kita mesti mengingat sesuatu, maka yang harus kita lakukan adalah tanya balik sama audiens. Saya tuh pernah waktu itu coba cari sesuatu yang relate dengan hal itu. Misalnya, saya waktu hari apa ya, pokoknya hari itu tuh sebelum Kamis kok. Maka udah saya akan bilang, Rabu kali. Bukan Rabu, sebelumnya lagi, Selasa. Iya sih, sudah Senin. At least when you mikir, itu juga diajak interaktif ya, nggak bengong, interaktif. Betul ya. Oke. Kalau muridnya begini semua aman nih. Saya nggak kerja keras, kalau audiensnya kayak gini sih enak banget. Nah, jadi berarti itu cara untuk dihargai orang dan dapat attention ketika bicara. Tapi keep in mind bahwa seorang pembicara yang baik adalah pendengar yang lebih baik. A good speaker is a better listener. Segala sesuatu harus make sense, otherwise it's a nonsense. Segala sesuatu harus ada logiknya, otherwise it's a bullshit.